Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin pagi, tanggal 9 Rabiul Awal, tahun di mana pasukan gajah ingin merobohkan Ka'bah, bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 April tahun 571 Masehi. Beliau SAW dilahirkan dari suku Quraisy, yaitu suku yang paling terhormat dan terpandang di tengah masyarakat Arab pada waktu itu. Dari suku Quraisy tersebut, beliau berasal dari Bani Hashim, yakni anak suku yang juga paling terhormat di tengah suku Quraisy. Rasulullah SAW lahir dalam keadaan yatim, karena ayah beliau, yakni Abdullah, telah wafat ketika ibu beliau Siti Aminah mengandung beliau dalam usia 2 bulan. Setelah melahirkan beliau, sang ibu segera membawa bayi tersebut kepada kakek beliau, yaitu Abdul Muthalib. Betapa gembiranya sang kakek mendengar berita kelahiran cucunya. Lalu dibawanya bayi tersebut ke dalam Ka'bah. Beliau berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Anak tersebut kemudian diberi nama Muhammad, nama yang belum dikenal masyarakat Arab waktu itu. Lalu pada hari ke-7 setelah kelahiran, Rasulullah SAW dikhitan. Selain ibunya, Rasulullah SAW disusukan oleh Suwaibah, yakni budak Abu Lahab. Kemudian, sebagaimana adat kebiasaan masyarakat perkotaan waktu itu, ibu beliau mencari wanita pedesaan untuk menyusui putranya. Maka terpilihlah seorang wanita yang bernama Halimah binti Abi Zu'aim dari suku Sa'ad bin Bakar, yang kemudian lebih dikenal dengan panggilan Halimah As-Sa'diyah. Sesungguhnya atas kehendak Allah jualah hingga Halimah As-Sa'diyah menyusui Rasulullah SAW ketika kecil. Sebab ketika pertama kali ditawarkan untuk menyusuinya, Halimah terasa enggan menerimanya. Karena Nabi Muhammad SAW adalah anak yatim yang tidak dapat diharapkan imbalan materi yang layak darinya. Akan tetapi, ketika tidak didapatkan lagi bayi lain untuk disusui, maka Halimah pun menerima bayi Muhammad untuk disusui di perkampungan Bani Sa'ad. Ternyata Halimah tidak salah pilih, karena yang beliau susui telah Allah persiapkan menjadi manusia paling agung di muka bumi ini, yang akan membawa jalan terang bagi umatnya yang beriman. Maka wajar, setelah itu kehidupan Halimah As-Sa'diyah penuh dengan keberkahan. Demikianlah 5 tahun pertama kehidupan Nabi Muhammad SAW, beliau lalui di daerah perkampungan dengan kehidupan yang masih asli dan udara segar di lembah Bani Sa'ad. Hal tersebut tentu saja banyak berpengaruh bagi pertumbuhan Rasulullah SAW, baik secara fisik maupun kejiwaan. Pada saat Rasulullah SAW berusia 5 tahun, dan saat beliau masih dalam perawatan Halimah As-Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad, terjadilah peristiwa besar yang sekaligus menunjukkan tanda-tanda kenabiannya kelak. Peristiwa tersebut dikenal dengan istilah pembelahan dada. Suatu hari, ketika Rasulullah SAW bermain bersama teman-temannya, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril alaihissalam menghampiri dan menyergapnya. Lalu beliau dibaringkan, kemudian dadanya dibelah, lalu hatinya diambil. Selanjutnya dikeluarkan segumpal darah darinya. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Inilah bagian setan yang ada padamu." Kemudian hati tersebut dicuci di bejana emas dengan air Zam-Zam. Setelah itu dikembalikan ke tempat semula. Sementara itu, teman-teman sepermainannya melaporkan kejadian tersebut kepada Halimah seraya berkata, "Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh." Maka mereka bergegas menghampiri tempat Rasulullah SAW semula. Di sana mereka mendapatkan Rasulullah dalam keadaan pucat pasi. Setelah kejadian tersebut, Halimah sangat khawatir terhadap keselamatan Muhammad SAW. Akhirnya tak lama setelah itu, Halimah memutuskan untuk memulangkan kepada ibunya di kota Mekah. Maka berangkatlah Halimah ke Mekah, dan dengan berat hati Halimah mengembalikan Rasulullah kepada ibunya. Setelah lama tinggal bersama ibunya, pada usia 6 tahun sang ibu mengajak beliau berziarah ke makam ayahanda Rasulullah, yakni Abdullah di Yasrib. Maka berangkatlah mereka keluar dari kota Makkah
menempuh perjalanan sepanjang 500 km, ditemani oleh Ummu Aiman dan dibiayai oleh Abdul Muthalib. Di tempat tujuan, mereka menetap selama sebulan. Setelah itu mereka kembali pulang ke Mekah. Namun, di tengah perjalanan, ibu beliau, yakni Siti Aminah, menderita sakit dan akhirnya wafat di perkampungan Abwa yang terletak antara kota Mekah dan Madinah. Sang kakek, yaitu Abdul Muthalib, sangat iba terhadap cucunya yang sudah yatim piatu di usianya yang masih dini. Maka dibawalah sang cucu ke rumahnya, diasuh dan dikasihinya melebihi anak-anaknya sendiri. Pada saat itu, Abdul Muthalib memiliki tempat duduk khusus di bawah Ka'bah. Tidak ada seorang pun yang berani duduk di atasnya, sekalipun anak-anaknya. Mereka hanya berani duduk di sisinya. Namun, Rasulullah SAW yang saat itu masih anak-anak justru bermain-main dan duduk di atasnya. Karuan saja paman-pamannya mengambilnya dan menariknya. Namun ketika sang kakek melihat hal tersebut, beliau malah melarang mereka seraya berkata, "Biarkan dia, demi Allah, anak ini punya kedudukan sendiri." Akhirnya Rasulullah SAW kembali duduk di majelisnya. Diusapnya punggung cucunya tersebut dengan sukacita melihat apa yang dia perbuat. Tapi lagi-lagi kasih sayang sang kakek tak berlangsung lama dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Saat Rasulullah berusia 8 tahun, kakeknya meninggal di Makkah. Namun sebelum wafat, Abdul Muthalib sempat berpesan agar cucunya tersebut dirawat oleh paman dari pihak ayahnya, yakni Abu Thalib. Kini Rasulullah SAW berada dalam asuhan pamannya yang juga sangat mencintainya. Abu Thalib merawatnya bersama anak-anaknya yang lain, bahkan lebih disayangi dan dimuliakan. Begitu seterusnya, Abu Thalib selalu berada di sisi Rasulullah SAW, merawat, melindunginya dan membelanya. Bahkan hingga beliau telah diangkat menjadi Rasul. Hal tersebut berlangsung tidak kurang selama 40 tahun. Pada saat Rasulullah SAW berusia 12 tahun, Abu Thalib mengajaknya berdagang ke negeri Syam. Sesampainya di perkampungan Busra yang waktu itu masuk wilayah negeri Syam, mereka disambut oleh seorang pendeta yang bernama Buhaira. Semua rombongan turun memenuhi jamuan pendeta Buhaira kecuali Rasulullah SAW. Pada pertemuan tersebut, Abu Thalib menceritakan perihal Rasulullah SAW dan sifat-sifatnya kepada pendeta Buhaira. Setelah mendengar ceritanya, sang pendeta langsung memberitahukan bahwa anak tersebut akan menjadi pemimpin manusia, sebagaimana yang dia ketahui ciri-cirinya dari kitab-kitab dalam agamanya. Maka dia meminta Abu Thalib untuk tidak membawa anak tersebut ke negeri Syam, karena khawatir di sana orang-orang Yahudi akan mencelakakannya. Akhirnya Abu Thalib memerintahkan anak buahnya untuk membawa pulang kembali Rasulullah SAW ke Makkah. Pada usia 15 tahun, Rasulullah SAW ikut serta dalam perang Fijar yang terjadi antara suku Quraisy yang bersekutu dengan Bani Kinanah melawan suku Qais Ailan. Peperangan dimenangkan oleh suku Quraisy. Pada peperangan tersebut, Rasulullah SAW membantu paman-pamannya menyiapkan alat panah. Setelah perang Fijar usai, diadakanlah perdamaian yang dikenal dengan istilah Hilful Fuzul. Disepakati pada bulan Zulqaidah yang termasuk bulan haram di rumah Abdullah bin Jud'an At-Taimi. Semua kabilah dari suku Quraisy ikut dalam perjanjian tersebut. Di antara isinya adalah kesepakatan dan upaya untuk selalu membela siapa saja yang dizalimi dari penduduk Makkah. Dan mereka akan menghukum orang-orang yang berbuat zalim sampai dia mengembalikan lagi hak-haknya. Rasulullah SAW ikut serta menyaksikan perjanjian tersebut. Bahkan setelah beliau menjadi Rasul, beliau masih mengingatnya dan memujinya, seraya berkata, "Saya telah menyaksikan perjanjian damai di rumah Abdullah bin Jud'an yang lebih saya cintai dari unta merah. Seandainya saya diundang lagi setelah masa Islam, niscaya saya akan memenuhinya." Unta merah yang beliau maksud adalah kiasan atas harta yang paling berharga bagi masyarakat Arab waktu itu. Wallahu a'lam bishawab.